Hai, kembali lagi di SCP TV bareng Pak Mania. Kali ini kita mau bahas tentang kepolisian tercinta kita. Nah, polisi lagi banyak banget hal-hal yang patut diduga ya. Ini kok nggak berpihak pada rakyat gitu ya, pada warga. Karena ya oknum-oknum yang ada di dalamnya. Jadi kita tahu bahwa ada pemberitaan sekarang ya tentang polisi, apalagi di 2024 ini ya. Ini terlalu banyak cerita tentang polisi beginilah, polisi begitulah ya. Terlebih lagi mungkin beberapa eh, waktu lalu atau di tahun lalu ya, atau 2 tahun lalu. Ini ada yang menarik tentang kepolisian. Kenapa dibilang menarik? Karena ada berita heboh waktu itu tentang kasus Sambo, ya, di mana polisi terkesan saling membantu sesama polisi, gitu. Sampai akhirnya diduga atau bisa dikatakan memang ada rekayasa pada saat itu mengenai bukti-bukti, saksi-saksi, ya, yang bisa dianggap uh, upaya untuk menghilangkan ya menghilangkan uh, bukti ya supaya citra polisi itu ya baik-baik aja. Kemudian beberapa waktu belakangan ini ya ini juga ada cerita tentang di mana seorang polisi aktif menembak seorang siswa. Nah, menariknya ini kejadian yang di Semarang, sorry. Di Semarang. Nah, kemudian yang menarik adalah pada saat itu terjadi konferensi pers yang mengatakan bahwa korban ya yang sampai terbunuh itu, yang sampai meninggal dunia itu merupakan katanya pelaku dari tawuran. Nah, itu sampai tuh ada konferensi, terus ada bukti senjata-senjata ya kan. Kemudian dikatakan bahwa ini loh bukti bahwa adanya tawuran. Nah, lanjut lagi setelah itu, ya, ini jadi publik beritanya simpang siur. Mana yang benar nih, mana yang benar nih, gitu. Sampai akhirnya ada CCTV, ya, bukti CCTV tersebut yang menggambarkan bahwa tidak ada itu tawuran. Tawurannya nggak ada, terus hanya ada rekaman dari polisi tersebut dan anak tersebut. Nah, nggak lama setelah itu, ya, pimpinannya itu akhirnya Kapolresta ya kalau nggak salah, apa Kapolsek itu akhirnya mengatakan bahwa ternyata memang tidak ada tawuran. Nah, sampai akhirnya beliau mengatakan bersedia untuk dievaluasi atas kelalaian yang dilakukan oleh bawahannya. Nah, disinilah akhirnya harus kita melihat bahwa kok jadi seperti itu polisi? Kok jadi kesannya hukum bisa dipermainkan ini? Hukum bisa diubah gitu seenak-enaknya gitu. Ya, kita bisa bilang bahwa yang melakukan itu adalah seorang oknum, ya. Tapi balik lagi ini merusak citra polisi itu sendiri. Ya kan? Sampai akhirnya muncullah usulan untuk mengembalikan kepolisian ini di bawah Kemendagri. Nah, setuju nggak tuh kira-kira tuh? Kalau buat saya pribadi sih ya, instansi tersebut tuh udah rusak namanya gitu. Kenapa saya bilang udah rusak? Di tahun-tahun pemilihan
pemilu ya, pemilihan umum, baik itu tingkat presiden maupun tingkat kepala daerah. Kepolisian ini mempunyai citra yang saya rasa memang kurang baik. Dianggap istilahnya ada selentingan desas-desus bahwa kepolisian ini intervensi atau cawe-cawe gitu loh, menjadi alat bagi penguasa untuk bisa mengintervensi pemilihan umum. Apakah itu benar? Ini juga belum tahu. Tapi beberapa pihak mengatakan ya memiliki istilahnya bukti-bukti gitu loh. Itu bisa disaksikan di video-video yang sudah beredar di YouTube atau di sosial media bahwa ini yang dikatakan sebagai partai coklat. Gitu. Ya, ini menjadi satu asumsi dari masyarakat bahwa partai coklat ya ini adalah instansi polisi. Apakah benar? Ya saya juga nggak tahu, ya kan. Tapi itu yang beredar, isu yang beredar. Seharusnya polisi bisa mengevaluasi. Pimpinan polisi saat ini masih Pak Listio Sigit. Ini harusnya bisa merombak jajarannya, ya sehingga bisa benar-benar memperbaiki nama baik dari kepolisian itu sendiri. Saya yakin bahwa di kepolisian ini nggak semuanya orang yang jahat. Pasti ada orang yang baik juga. Nah, tapi bagaimana kita bisa istilahnya orang yang baik ini menempati posisi-posisi yang memang krusial. Gitu. Memang tidak akan mengganggu stabilitas nama baik dari kepolisian itu sendiri. Ya, udah terlalu banyak ibaratnya desas-desus intervensi polisi di mana. Dan mungkin dalam 5 tahun terakhir ini, ya bisa dikatakan gelombang isu besar mengenai kepolisian yang negatif itu jauh lebih banyak dibanding citra positifnya itu sendiri. Jadi intinya adalah apakah menempatkan kepolisian di bawah Kemendagri adalah atau kementerian lainnya ya adalah sebuah solusi yang baik gitu, karena ini kok menjadi luar biasa kinerja polisi ya menjadi unexpectable gitu. Sangat sulit untuk membedakan citra polisi yang baik saat ini gitu, karena independensinya dari atau sikap netralnya kepolisian dalam satu acara pemilu itu juga akhirnya dipertanyakan. Kemudian keadilan yang berpihak harusnya kepada korban itu juga akhirnya dipertanyakan. Dan banyak sekali hal-hal yang muncul di media bagaimana polisi ini terkesan bisa memainkan hukum-hukum yang ada, ya, bisa membolak-balikkan hukum, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Ya kita sama-sama tahu lah ya bahwa dalam bidang-bidang di kepolisian sendiri itu juga nggak bersih-bersih amat gitu. Apalagi dalam untuk tes SIM gitu loh. Ini apakah masih ada tes yang zigzag gitu kan, yang sebenarnya nggak, menurut saya nggak perlu amat gitu loh. Terus kemudian bagaimana mengecek kecepatan seseorang dalam mengendarai motor gitu ya di 10 km per jam, 30 km per jam, karena nggak ada indikator alat yang bisa mengecek hal tersebut. Jadi masih banyak PR-nya di kepolisian yang memang harus diperbaiki. Dan mungkin menempatkan kepolisian di bawah kementerian itu adalah salah satu solusi terbaik gitu.
Lalu apakah kepolisian sendiri bisa memperbaiki diri? Waduh, itu perlu perlu pernyataan resmi sepertinya dari pimpinan-pimpinan di kepolisian. Ya, apalagi sekarang beredar ya di sosial media bahwa kepolisian ini berpihak kepada kekuasaan gitu loh. Penguasa ini bisa sepertinya menggunakan kepolisian sebagai alat. Itu yang beredar di media sosial, ya. Dan itu menjadi sebuah ranah yang tidak enak didengar seharusnya gitu. Masa sih di Indonesia kepolisian itu kayak gampang banget untuk dipengaruhi atau digunakan sebagai alat. Bagaimana penilaian dunia internasional terhadap kepolisian di Indonesia? Ya, seharusnya ini menjadi sebuah tamparan keras bagi kepolisian sendiri. Ya, senior-senior polisi harusnya bisa memberikan wejangan ataupun menasehati. Ya nggak tahu lah gimana caranya ya. Tapi kita bisa sama-sama tahu lah seperti apa kepolisian kita saat ini. Ya, semoga kepolisian bisa berbenah. Harapannya seperti itu. Dan nggak perlu lagi nih ada video kritik seperti ini. Dan jangan sampai baperan. Masa nggak mau ada kritik sih?